Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Agus Elektronika. Pada kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman ya, sekaligus menjelaskan yang kemarin video saya sebelumnya yang ada di pojok kanan atas ini. Silahkan dicek untuk memperjelas ya. Cara membuat tegangan dari 50 volt VAC ya, VDC maksud saya, menjadi 12 volt VDC ya, untuk tegangan tune control TC atau preamp mic, atau juga bisa dibuat untuk tegangan penguat input lainnya ya. Yang penting itu masih bersifat seperti TC yang tegangannya tidak melebihi dari di atas 1 ampere ya teman-teman. Jadi kalau 1 ampere itu beda lagi nanti cara menanganinya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya ya. Tapi sebelum lanjut, yang masih belum subscribe atau like channel ini, silahkan di like, di subscribe, dan share ya teman-teman, agar supaya lebih manfaat lagi ke teman-teman yang lain. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita sediakan untuk menurunkan tegangan. Di sini untuk tegangan dari trafo di sini 32 VAC ya. Kalau sudah masuk ke elko ini maka kisaran 40 ke atas ya teman-teman, kisaran 41 dah. Dan tegangan 41 ini adalah untuk menyuplai power amplifier kita. Terus di sini juga ada tune control ya teman-teman. Dan tune control ini membutuhkan tegangan 12 volt, ada yang 15 volt. Dan juga bagian TC ini, juga bagian preamp mic ini juga membutuhkan tegangan kecil, yaitu 15 volt atau 12 volt. Dan di sini saya tidak menggunakan tegangan ekstra yang ada di trafo ya, karena di trafo itu tegangannya sangat kecil sekali, sekitar 9 volt kalau tidak salah ya teman-teman, jadi kecil ya. Menurut saya untuk menyuplai tegangan ini untuk ampernya cukup ya 500 mA, tapi untuk tegangannya itu sangat minim sekali. Dan apabila memaksakan mengambil dari trafo itu, maka yang terjadi saat kena suara yang sangat keras dari power amplifier, maka ada penurunan di trafo itu. Saat ada penurunan, otomatis tegangan ekstra juga ikut turun, sehingga mempengaruhi kinerja daripada tune control dan preamp mic ini ya teman-teman. Seperti itu. Cara ini berlaku untuk semua tune control ya. Berlaku untuk semua tune control kecuali untuk MP3 player. Dan caranya seperti ini ya teman-teman. Alatnya cukup menggunakan 4 buah alat ya. Yang pertama yaitu ada sinner. Ya, ini adalah dada sinner ya teman-teman. Dada sinner nanti sesuaikan dengan kebutuhan dari tegangan yang teman-teman butuhkan. Untuk dada sinnernya bisa memakai 5 volt, bisa memakai 7 volt, 10 volt, 12 volt, dan sebagainya. Oke, 2 buah sinner ya. Ini untuk tegangan CT. Kalau non CT teman-teman bisa gunakan 1 saja. Dan untuk wattnya teman-teman usahakan kalau misalkan voltasenya di atas 80, maka untuk ininya, untuk dada sinernya alangkah lebih baik itu menggunakan yang 2 watt ya teman-teman. Karena di sini untuk voltasenya agak kecil, maka saya gunakan yang 1 watt yang seperti ini sudah cukup. Terus yang kedua yaitu resistor ya teman-teman. Teman-teman banyak yang bertanya ya, kalau misalkan tegangannya 50 volt, resistornya itu berapa, ukurannya berapa bang? Nah, di sini adalah jawabannya ya. Dan untuk tegangan atau untuk tegangan dari trafo itu
misalkan 50 volt. Teman-teman gunakan yang ini ya, yang 2 watt ya teman-teman. Kalau untuk ukurannya teman-teman bisa menggunakan 2K2 2 watt. Kalau 2K2 itu yang 2 watt agak besaran daripada ini ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja ya, seperti ini ya. Ini adalah 2 watt. Ini ukurannya sama 10K tapi wattnya berbeda. Dan begitupun seperti ini ya. Ini adalah 1/4 watt ya, atau 1 watt lah, kira-kira seperti itu. Dan ini cukup untuk menyuplai tegangan ini. Jadi cara ini tidak berlaku untuk MP3 player ya, kecuali teman-teman menggunakan penguat setelah alat ini. Teman-teman harus menggunakan alat transistor lagi sebagai tambahan. Nanti ini sebagai ampere ya, untuk menambah ampere. Untuk voltasenya itu tetap sama, cuman ampernya itu berbeda karena memakai alat TIP 41 atau 42 ya. Teman-teman bisa ganti dengan Sanken atau Toshiba ya, juga bisa ya. Itu sebagai ampernya lebih besar ampere, maka itu lebih bagus. Yang pasti voltase tetap sama. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Dan di sini sudah ada saya praktek ya. Di sini tegangannya adalah 32 volt. Nanti kita cek. Dan untuk pemasangannya di sini ya teman-teman. Oke, saya fokuskan dulu di pemasangannya. Nanti kita cek bersama-sama ya. Di sini ada garis gelang yang warna. Di sini ada garis gelang warna hitam dan warna merah ya, agak merah ya. Bentar. Oke, seperti ini ya. Yang warna hitam ini adalah kutub positifnya, dan bagian sini adalah kutub negatifnya. Diode ini ya, diode Zener bentuknya seperti ini. Hampir sama dengan diode biasa, tapi ya ini membedakan antara diode Zener dan diode biasa, yaitu diode Zener ini adalah untuk menjaga tegangan tetap stabil di ini ya, di ukurannya diodenya. Apabila tegangannya diodenya ini kekuatannya 5 volt, maka tegangan yang dihasilkan tetap 5 volt, tidak akan berubah ya teman-teman. Oke, seperti itu. Sekarang lanjut ke pemasangannya ya. Oke, bentar dulu. Pilek teman-teman. Oke, di sini sudah bentar saya zoom dulu biar lebih enak ya. Oke, di sini sudah ada kutub positif ya teman-teman. Di sini adalah kutub positif untuk tone control ini, dan di sini adalah kutub negatifnya, dan di tengah-tengah ini adalah ground ya. Ini adalah jalur CT. Oke, sorry teman-teman. Oke, seperti biasa ya. Untuk ininya, untuk yang garis hitam ini dipasang pada kaki positif. Ini sangat simpel sekali, dan teman-teman bisa praktekkan di TC manapun ya. Kalau teman-teman misalkan pasang di speaker untuk mobil, itu power untuk mobil, bisa dipraktekkan seperti ini tanpa harus menggunakan PCB juga bisa ya. Oke, saya solder dulu. Sambil cerut-cerut. Oke, di sini untuk Zener yang bagian positif sudah terpasang. Lalu kita lanjut ke Zener yang kedua ya, yaitu di bagian negatifnya. Dan untuk arahnya yaitu sama ya teman-teman. Untuk arah bagian diode Zenernya, perhatikan di bagian garis gelang hitam itu. Di gelang hitam itu adalah bagian positif, dan ini akan sejajar ya untuk ininya, untuk gelangnya, untuk arahnya ya. Saya pasangkan dulu. Wah, salah, maaf. Di sini ya teman-teman. Tapi ini teman-teman usahakan tidak boleh terbalik ya untuk memasang diode Zenernya.
Kalau bagian positif ya positif, dan negatif untuk negatif, agar supaya berfungsi ya teman-teman. Kalau pemasangan nanti terbalik, maka dioda sinar ini tidak akan bekerja ya teman-teman. Seperti itu. Oke, di sini sudah terpasang ya. Ini adalah bagian kutub negatif dan di sini adalah kutub positifnya. Dan bagian tengah-tengah ini adalah untuk sinar. Oke, terus yang selanjutnya yaitu pemasangan di ini di bagian resistornya. Teman-teman bisa gunakan 2K2 atau yang 2 watt ya teman-teman, gunakan yang 2 watt agar supaya lebih tahan lama, karena resistor ini akan mengalami panas ya saat masuk ke dioda sinar ini. Dan untuk resistor ini tidak ada kutub positif dan negatifnya, jadi teman-teman bebas memasangnya, bisa bolak-balik bisa ya. Kalau untuk kalau untuk resistornya, oke, saya pasangkan dulu saja. Oke, ini sangat simpel sekali ya, hanya kita pasangkan seperti ini saja. Dan untuk ininya potong saja ya teman-teman, supaya tidak terlalu panjang. Potong saja. Dan ujung daripada resistor ini sudah mendapatkan tegangan 32 volt yang tadi ya. 30 volt yang tadi. Oke, kita langsung pasang saja. Di sini ya. Oke teman-teman, saya skip saja dulu untuk pemasangannya, kita langsung cek ya. Oke, di sini untuk pemasangan kabelnya sudah selesai ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini sudah tersambung, ini bagian yang masuk ke trafo ya teman-teman. Masuk ke sini, masuk dari elko ini ke sini ya. Jadi ini tegangan langsung 40 volt ya. Oke, saatnya kita cek ya teman-teman, apakah ini berhasil atau tidak ya. Oke, saya siapkan dulu untuk avometernya dan saya taruh di posisi ini ya teman-teman. Oke, saya coba lebarkan dulu. Oke, mudah-mudahan begini sudah bisa jelas ya. Selanjutnya kita coba colokin dan nyalakan untuk ininya. Oke, sudah menyala. Perhatikan di avometernya ya teman-teman. Perhatikan di avometernya dan juga di bagian probanya. Ini sebelum masuk ke dioda sinar ya, terukur 42 volt. Dan satunya lagi di bagian mainnya, karena ini CT harusnya sama ya, itu ya 42 volt. Kemudian setelah melewati resistor ini, kita coba cek terukur berapa kira-kira. Oke. Masih teman-teman, di sini kurang nyambung. Oke, di sana hanya terbaca 9 volt ya teman-teman. Berarti di sini untuk apa ini namanya, untuk resistornya kurang maksimal ya, karena di sini saya memakai 2K7 ya teman-teman. Oke, seperti itu. Ntar saya beresin dulu, ada timah yang konslet ya, ada timah yang nyentuh ini teman-teman. Oke, sudah ya, kita coba kembali. Kita posisikan lagi. Oke,
ini bagian negatifnya, bagian positifnya nggak keluar ya. Kemungkinan ini sinernya bermasalah teman-teman. Oke, saya ganti dulu ya. Tadi saya di sini salah ambil resistor ya teman-teman. Jadi yang saya ambil itu bukan 2K7 ya, melainkan 27K ya teman-teman. Ini 27K. Jadi di sini sudah saya pakai yang 22K ya. 2K2 maksud saya teman-teman. Jadi kalau metal film itu sulit membedakan untuk gelang warnanya. Oke, setelah saya ganti, kita langsung tes lagi ya teman-teman. Kita langsung tes lagi. Ini bagian inputnya, perhatikan di avometernya ya. Saya colokin untuk proba positif. Oke, di sana ada 11 volt ya. Karena ada toleransi, dan bagian positifnya dipakai untuk pre-emek. Sekarang kita tes bagian mainnya. Di bagian mainnya pas 12 volt ya teman-teman. Dan sebelum masuk ke TC ini 42 volt. Oke, seperti ini ya. Dan ini berhasil dan sangat aman sekali. Dan untuk resistornya ini mengalami panas itu biasa ya, karena di sini sudah diambat oleh diode sinar, maka efeknya resistor ini mengalami panas. Maka saya sarankan untuk menggunakan resistor yang 2 watt agar supaya lebih awet dan tahan lama. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya bagi para pemula ya, untuk membuat tegangan DC tanpa harus menggunakan tegangan ekstra dari trafo. Dan untuk filter ininya ada yang lupa ya. Karena TC ini sudah ada elko-nya ya teman-teman. Jadi kita tidak usah menambahkan elko di bagian sininya, di bagian positif dan negatifnya, tidak usah menambahkan elko lagi. Oke, lebih praktis, lebih bagus ya teman-teman. Oke, jangan lupa dukungannya, klik like, subscribe, dan komennya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.